saya panggil abang-abang, mungkin ada di antara si abang si teteh yang lebih tua dari saya. Ya. Saya panggil adik-adik yang saya hormati, mungkin lebih muda dibanding saya. Semuanya yang hadir yang berbahagia. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang, teteh, para calon pengantin yang saya hormati, pada hari ini si abang sama si teteh mengikuti kegiatan pembinaan bagi calon pengantin. Alhamdulillah hari ini si abang si teteh bisa hadir. Sedikit saya sampaikan bahwa di KUA Sawangan memang mengadakan rutinitas pembinaan bagi calon pengantin, dan itu pelaksananya di hari Selasa dan Kamis. Ya. Nah, cuma si abang alhamdulillah hari ini bundanya hari Selasa ya, sehingga hadir hari ini. Dan biasanya bang, umumnya ya itu banyak yang hadir, bangsa sekitar 5 sampai 10 pasang ya begitu. Hari ini sekitarnya mungkin cuma 2 pasang, 3 pasang ya, berarti 6 orang. Tapi nggak apa-apa, pembinaan tetap berjalan ya bang ya gitu. Sehingga si abang datang ke sini, si teteh datang ke sini nggak sia-sia ya, bukan hanya sekedar datang tapi juga mendapatkan pembinaan dari kantor KUA Sawangan. Abang-abang, teteh yang saya hormati, umumnya kami dari KUA Sawangan itu mengadakan pembinaan itu 2 hari kan. 2 hari. Kenapa sampai 2 hari? Itu sebenarnya kalau dihitung dengan materi yang diberikan itu udah waktu yang sedikit gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 3. Kan ini butuhnya kan untuk seumur hidup ilmunya kan ya. Iya, inginnya dari mulai nikah sampai kakek nenek kan gitu ya. Itu kan kita nggak tahu sampai berapa tahun ya. Nah, justru ilmu itu diberikan di kita biasanya cuma 2 hari gitu ya. Tapi 2 hari itu ternyata masih banyak yang protes, masih banyak yang Pak kelamaan Pak begitu. Karena saya terbentur dengan kerja, betul kan ya? Terbentur dengan kegiatan kesibukan kita sehari-hari ya. Tapi mudah-mudahan hari ini nggak sampai 2 hari lah. Cukup ntar sampai zuhur saja. Ya seperti itu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini pembinaan kita di kantor KUA Sawangan itu selain memang nanti disampaikan oleh penyuluh KUA Sawangan, juga ada materi disampaikan oleh dari kesehatan ya, dalam hal ini Puskesmas Pasir Putih ya. Beliau nanti menyampaikan bagaimana persiapan kesehatan bagi para calon pengantin. Penting nih, kenapa? Ya biasanya kan si teteh nih khususnya ya, calon istri ini nanti akan hamil, akan melahirkan. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah ingin mendapatkan keturunan, kan gitu ya bang ya. Nah, si teteh ntar hamil, kemudian melahirkan, nah, itu perlu disiapkan. Nah, itu nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh bagian kesehatan ya, dalam hal ini adalah dari Puskesmas Pasir Putih. Abang-abang, teteh yang saya hormati, selain memang nanti dari Puskesmas, kita juga memberikan informasi berkaitan dengan bagaimana keluarga sakinah ya, bagaimana keluarga yang mawaddah, bagaimana keluarga yang warahmah gitu ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, si teteh hadir di sini itu adalah belajar ijab qabul. Nah, ini buat si abang nih. Karena kenapa? Urgensi dalam pernikahan itu adalah ketika ijab qabul bang. Ini penting buat si abang. Kalau si teteh kalau di sini kan duduk manis, diam saja gitu kan. Tapi yang dikduk, yang gregetan itu kan calon suami gitu ya. Nah, itu nanti ijab qabulnya. Nah, itu si abang akan belajar bagaimana ijab qabul, dan itu harus dipelajari bang. Ya, kenapa? Karena di dalam ijab qabul semua mata akan memandang bang. Mungkin seremonial sudah lewat, tapi ketika ijab qabul, orang tua, keluarga, teman, saudara, mantan barangkali bang ya, ya, itu akan pengen lihat gitu, bener gak sini gitu kan gitu. Nah, makanya perlu ya belajar deh bang, gitu ya. Jangan sampai nanti ketika akan, gue harus ngucapin apa nih gitu kan, ntar gue ditawain orang gitu kan. Bahkan mungkin kalau si abang setiap pernah lihat di dalam ijab qabul itu bang,
ada yang berulang kali kan, 2 sampai 3 kali gitu kan. Padahal kalimat sederhana, 1 menit untuk menghafal mungkin sudah hafal. Tapi sehebat apapun dia, ya pendidikannya tinggi gitu kan ya, ketika grogi ya harus diulangi aja. Jadi nggak memandang dia pendidikan tinggi, tidak memandang dia hebat, pinter gitu, tidak. Tapi ketika dia ijab qabul, ternyata prakteknya itu banyak yang diulangi gitu, 3-4 kali. Akhirnya ujung-ujungnya ditulisin, dibaca gitu kan. Kan bukan sih nggak sah ya. Tapi kan kalau bisa ya alangkah baiknya ketika melafalkan ijab qabul itu dengan tidak membaca tapi langsung dengan hafalan. Kan gitu Bang ya? Begitu. Baik, si abang serta yang saya hormati, sedikit saya sampaikan sambil menunggu narasumber kita bahwa di dalam pernikahan si abang, si teteh saya kira sudah menyiapkan ya, undangan, menyiapkan nanti konsumsinya bagaimana, menyiapkan nanti hiburannya apa, begitu kan? Itu pasti udah dipikiran si abang teteh. Sambil kerja, sambil mikir ini siapa yang belum diundang kan begitu. Nanti undangan saya dikasih hiburannya apa kan begitu. Ntar uangnya dari mana itu pasti ada di unek-unek, umumnya di unek si calon suami. Itu Bang ya. Si calon suami punyanya gitu. Bukan pengalaman, bukan ya. Tapi saya dengar cerita. Dengar cerita dari orang-orang seperti itu gitu ya. Udah mikirin ijab qabul juga Bang ya, mikirin apa yang belum siap kan begitu. Akhirnya apa, acara mau akad, acara mau persiapan pelaksanaan akad nikah, tapi masih mikirin acara persiapan, boro-boro untuk mikirin ijab qabul kan begitu. Nah ujung-ujungnya apa, karena mikirin banyak persiapan, yang ada apa, yang ada akhirnya jatuh sakit. Nah ini kan yang barangkali terkadang tidak dipikirkan sama si abang nih, ya. Justru menurut saya bahwa di dalam akad pernikahan si abang, si teteh, kesehatan itu perlu dan harus, ya. Jangan sampai nanti ketika akad, ya, si abang sakit atau si teteh juga begitu, karena mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan akad nikah kan gitu. Makanya kesehatan di sekarang memang harus dijaga. Nah ini hubungannya dengan rukun nikah Bang. Di dalam rukun nikah itu kan harus ada 5 yang terpenuhi. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri. Nah kalau di antara 2 ini ada yang sakit, bisa nggak terjadi pernikahan? Bisa jadi tidak, gitu kan? Makanya di dalam rukun nikah harus ada calon suami, harus ada calon istri, kan gitu. Makanya salah satu yang harus disiapkan oleh abang serta ya kesehatan. Ya, jangan sampai terlalu menyiapkan hal-hal yang sekunder, ya, menyiapkan yang mungkin berkaitan dengan persiapan akad nikah tapi lupa dengan kesehatan. Makanya saling mengingatkan nih, penting si teteh sekarang bahwa calon suami saya harus diingatkan juga, calon istri juga saya harus diingatkan juga, ya. Kerja ntar mau liburnya mau 1 hari mau akad nikah gitu kan, nggak apa-apa, memang itu aturan kerja kan harus begitu Bang ya, harus kita ikuti kan ya. Tapi juga jangan lupa kesehatan harus dijaga, karena kenapa, kita mau akad nikah gitu ya Bang. Jadi calon suami, calon istri itu yang pertama dan kedua di dalam rukun nikah. Yang ketiga apa? Wali. Nah wali penting. Wali itu siapa? Wali adalah ayah dari calon istri. Wajib nih, wajib ada di Bang nih, teh. Ada ya teh ya? Bapak ada ya? Nah makanya tadi penting. Kenapa sih abang sebelum si teteh, sebelum mendapatkan pembinaan masuk ruangan sini, itu diperiksa berkasnya. Karena berkaitan dengan tadi, dengan terpenuhi nggak rukun-rukun nikah tadi, terpenuhi nggak dengan berkas-berkas ya di dalam pelaksanaan nikah. Calon suami ada, bener nggak? Calon istri bener nggak? Walinya ada nggak? Ada bapaknya. Kalau tidak ada, pak bapak saya meninggal, harus dicari tuh. Jangan sampai ntar walinya tidak ada. Karena bagaimanapun ya, wali di dalam pernikahan itu wajib. Kalau tidak ada, bagaimana solusinya? Kita cari solusinya. Pak, bapak saya sudah meninggal, sekarang saya tinggal sama ibu saja. Terus gimana dong? Apakah saya tidak jadi nikah? Tetap bisa jadi nikah. Walinya siapa dong? Di dalam syariat Islam, maka ketika bapak tidak ada, maka jatuh ke yang lain. Siapa dalam hal ini? Jatuh ke orang lain adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Boleh kakek,
Pak, jangankan kakek, bapak aja sudah nggak ada kan begitu. Berarti jatuh dong yang lainnya. Boleh, siapa? Saudara kandung. Saudara kandung siapa? Abang atau adik gitu ya. Pak, saya kan hidup sebatang kara gitu kan, hanya anak satu-satunya dan ini perempuan gitu kan, bapak saya nggak ada, saya nggak punya saudara, kakek saya juga nggak ada, terus gimana dong? Nah, cari yang lain. Siapa? Mungkin ada saudara bapak atau saudaranya bapak, baik Pak B atau Mama, begitu terus. Makanya si abang, si teteh disuruh ke sini tuh keterkaitan dengan salah satunya rukun nikah tadi. Jangan sampai wali tidak ada. Kan ketika nanti akad nikah masa harus nyariin nanti wali siapa? Nggak begitu juga kan, padahal tinggal akad nikah doang kan bang. Seperti itu. Banyak seperti itu bang. Ya makanya kenapa di dalam persiapan pernikahan, di dalam proses pernikahan, si abang si teteh dipanggil ke KUA dulu, diperiksa berkasnya, kemudian diberikan bimbingan tadi, agar jangan sampai nanti ketika akad nikah itu ada hal-hal yang kurang, sehingga bisa jadi saya khawatir nanti akad nikahnya juga jadi kan begitu. Sayang, tenda sudah siap, makanan sudah siap, undangan sudah datang, masa akad nikah nggak jadi? Nah, itu kan nggak nyaman, nggak enak kan begitu. Nah, setelah walinya ada, nah yang keempat adalah saksi. Nah, ntar si abang siapkan tuh satu orang saksi laki-laki, si teteh pun begitu, satu orang saksi. Jangan nanti ketika akad nyari-nyari saksinya siapa nih, si A, si B, si Ahmad, si Firdaus, padahal orangnya nggak ada gitu kan. Nah, jangan main apa istilahnya, jangan tidak ada persiapan. Justru si abang nanti ya saksinya siapa ya di saya, apakah ustadz atau Pak RT atau kiai, kan enak sudah disiapkan. Si teteh juga begitu. Jadi nanti ketika akad sudah dipanggil nih saksi dari pihak perempuan si A, saksi dari pihak laki-laki si B, gitu ya. Dan yang kelima adalah ijab qabul. Nah, ini yang penting. 4 sudah terpenuhi tuh. Calon suaminya ada, calon istrinya ada, walinya ada, saksinya ada, ijab qabulnya nih sekarang nih yang penting. Nah, si abang sudah hafal. Nah, udah hafal kan enak, tinggal langsung. Tapi umumnya ya ketika ini kan hal yang sakral ya di dalam pernikahan ijab qabul itu, maka kadang suka petugas itu suka gladi resik bang, ngetes ya. Nah, jangan sampai ketika yang sebenarnya nggak bisa atau sering diulang biasanya, atau terkadang petugas itu suka gladi resik ya, nyoba dulu, ngetes dulu, seperti mobil baru bang, perlu test drive ya. Nah, ini bener kan nih gitu kan, itu biasanya begitu. Jangan sampai ntar ketika ijab qabulnya kepletot, bahasa kampungnya kan begitu. Nah, kalau itu selesai, akad nikah dinyatakan sah oleh tukang saksi, maka selesai sudah. Si abang sudah punya gelar, si teteh sudah punya gelar, sah pernikahannya, kan begitu. Nah, itulah si abang nanti tersenggara semua hajatnya, semua maksudnya untuk menjadi suami istri. Itu bang ya. Jadi itu rukun nikah yang harus terpenuhi. Nah, kemudian di dalam ijab qabul itu si abang apa sih yang perlu saya siapkan? Saya emang pernah lihat orang nikah bang, sering. Barangkali terbayangkan nggak ijab qabulnya seperti apa? Atau sudah ngapain sebelumnya? Coba bang, gimana? Ya, udah apa? Kalimatnya gimana kalimatnya? Saya terima nikah dan kawinnya calon istri di bapaknya dengan mas kawin tersebut saya benar. Oke, jadi yang perlu disiapkan adalah si abang harus hafal calon istri namanya, kedua calon mertua juga. Ya, jangan disebut calon mertua mantan gitu kan. Nah, karena kan belum move on gitu kan. Iya, harus dihafalkan ya. Udah pakai udah. Nah, jadi gitu. Jadi yang perlu disiapkan sama si abang nih, pertama harus diketahui juga nama calon istri. Siapa tahu si abang selama ini kan mungkin terlalu sayang ketika neng gitu kan. Iya, atau mungkin sudah mama papa gitu kan, juga kan. Iya, udah umi abi gitu kan. Makanya sekarang jangan nggak tahu namanya sebenarnya. Nah, harus dari sekarang sudah tahu tentang sebenarnya sama ayahnya. Bisa jadi si abang hafal nama calon istrinya tapi nggak tahu nama ayahnya, karena mungkin juga si abang takut ketemu ayahnya gitu kan, akhirnya boro-boro untuk mengetahui namanya, melihat mukanya nggak mau kan begitu ya bang ya. Makanya harus dihafal nama calon istri dan juga nama orang tuanya ya teh ya.
Kalau suami nggak ikut kita ya, nah, nanti kasih tahu, bang udah hafal lu menjawab kubulnya gitu. Kalau belum hafal ntar saya ajarin, nah, gitu. Jangan tersampai malu-maluin saya gitu kan, masa katanya S1 gitu kan gitu. Siapa ini bercanda aja gitu ya. Artinya apa? Perlu disiapkan ya dari sekarang. Bagaimana kalimatnya kayak si abang tadi sampaikan? Saya terima nikah dan kawinnya Anu binti Anu dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pak, misalkan saya bisa, tapi terputus-putus, sah nggak? Ya nanti bisa jadi dinyatakan tidak sah oleh saksi. Saya terima nikah dan kawinnya, lupa namanya, ya kan? Teringat yang ono, iya, siapa tahu ya. Saya terima nikah dan kawinnya, ada setengah menit gitu kan, 1 menit lama gitu kan. Anu binti Anu dengan mas kawin tersebut bisa dinyatakan tidak sah tuh, Bang. Ya. Atau mungkin juga terlalu hafal, jadi cepet. Saya terima nikah dan kawinnya Anu binti mas kawin. Nah itu juga kan bisa tidak dinyatakan sah oleh saksi itu. Jadi maksudnya apa? Pelan, jelas, sambung nyambung. Itu. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ada informasi kan, Pak, itu harus 1 napas gitu kan. Napasnya kan pendek gitu kan. Ntar jangan-jangan napas yang terakhir benar-benar nggak ada gitu kan. Jangan. Maksudnya apa? Nggak harus 1 napas juga gitu. Tapi yang penting harus sambung nyambung. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin yang tersebut tunai. Itu Bang Teh ya. Nah, harus sambung nyambung ya, tidak ada koma yang lama, tidak ada titik yang lama gitu ya. Gitu. Jadi Teteh nanti sampaikan. Kalau mau di sini ada teksnya, dipoto aja. Itu. Baik, si Teteh itu si Abang itu berkaitan dengan rukun nikah yang juga harus disiapkan. Terkadang biasanya gini, si petugas atau penghulu yang datang suka ngetes juga. Coba Bang, si Abang mau nikah nih. Saya mau dengar kemarin datang ke KUA gitu kan. Sudah hafal belum rukun nikah gitu. Nah, si Abang ntar jangan-jangan si Abang ngapal rukun nikah. Jangan, yang disiapkan jangan dihafal, ingat saja ya. Siapkan segala yang perlu disiapkan dan yang lupa ya, 3 mobilnya dihafal di sekarang. Atau mungkin ntar si Abang nikah tanggal berapa? 27 bulan September ini ya. Berarti sekarang tanggal 20 ya, 7 hari lagi ya, seminggu lagi ya. Ntar si Abang datang ke rumah calon istri, iseng-iseng bercanda, Pak, kita ini yuk Pak, apa namanya, latihan. Ya Ahmad, ini walinya kan menyampaikan, ya Ahmad bin Muhammad, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Fatimah dengan mas kawin cincin emas 30 gram dibayar tunai. Si Abang jawab, saya terima nikah dan kawin. Gak apa-apa kan, iseng-iseng aja bercanda gitu kan ya. Kalau Abang akrab sama mertua. Oke, Bang. Dan si Teteh itu keterkaitan dengan persiapan rukun nikah ya, yang Abang harus dipersiapkan, dihafal berkaitan dengan ijab kabulnya. Abang Teteh yang saya hormati, ini sambil menunggu rencana hari ini kita ada dari tim kesehatan ya yang akan memberikan materi berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Memang rutin setiap Selasa gitu ya untuk memberikan materi itu. Cuman mungkin tadi ada informasi katanya masih ada pelayanan, kita sambung dulu saja. Si Abang kita yang saya hormati, bahwa di dalam pernikahan sedikit saya sampaikan, ini bukan pengalaman. Tapi kalau si Abang melihat di film, kalau Abang melihat di media, surat kabar dan sebagainya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga itu tidak seenak yang Abang bayangkan Bang ya. Kan kepikirannya antar nikah tuh enak, ada istri gitu kan, makan berdua, pergi berdua gitu kan. Setelah itu tidur berdua, ngapa-ngapain berdua. Apakah itu yang dibayangkan si Abang si Teteh? Enggak juga ternyata. Ternyata apa? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak ya suami istri, banyak yang terkadang cekcok, terkadang salah paham gitu ya. Terkadang bahkan mungkin yang lebih yang
sering abang sering dengar berujung ke pengadilan, akhirnya cerai. Kan begitu kan ya? Karena itu di dunia kehidupan sehari hal yang biasa, hal yang nyata menurut saya. Artinya apa? Si abang si teteh yang perlu disampaikan bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu di dalam jalannya itu tidak selalu berjalan lurus sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi terkadang banyak rintangan-rintangannya, banyak godaan-godaannya. Seperti si abang ketika mengendari sebuah mobil, ketika menuju sebuah tempat, itu kan jalannya nggak secara lurus kan, tapi terkadang ada nanjak, ada belok, bahkan kan mobilnya mogok, ya kan ya. Nah itu artinya apa? Bahwa kehidupan itu tidak selalu yang kita bayangkan itu enak, tapi terkadang ada yang tidak enaknya. Nah yang tidak enaknya itu yang saya sampaikan, si abang harus siapkan bagaimana menghadapi yang tidak enaknya, gitu bang ya. Jangan kemudian begini si abang, misalkan mau ke Parung, tiba-tiba ke Parung itu penting banget nih. Kalau nggak ke Parung tuh kayaknya sesuatu itu nggak bisa terjadi, makanya harus masih ke Parung, harus ke Parung bawa mobil. Tiba-tiba ya itu si abang mobilnya mogok. Pertanyaannya, apa si abang harus berhenti atau balik lagi? Kan begitu. Kan kalau misalnya kan kita nggak ke Parung, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa terlaksanakan karena penting tuh yang di Parung itu. Makanya harus harus ke sana kan nggak mungkin bang, kalaupun mobil mogok kita balik lagi. Kan paling tidak kita usaha. Apa usaha kita? Untuk memperbaiki mobil yang mogok supaya jalan bisa ke Parung, kan begitu. Nah itu solusi namanya. Seperti abang ya, misalkan sama seperti tadi, ketika si abang ada masalah ya, masalah itu kemudian apakah abang harus tinggalkan itu masalah, lari dari masalah, atau harus dilewati? Kan begitu ya, harus dilewati lah. Karena kenapa? Kalau misalkan abang lari dari masalah berarti ya selesai dong. Akhirnya apa? Yang saya khawatirkan adalah rumah tangga yang jadi berantakan. Padahal ketika si abang si teteh mau niat mau nikah, berarti harus apa? Bukan hanya sekedar mau nikah, tapi nanti setelah nikah mempertahankan rumah tangga. Kayak itu yang penting lah. Kayak kalau sekarang mungkin gembira bisa mau nikah, udah. Setelah nikah apa kemudian selesai? Ya enggak juga. Bagaimana merawat dan mempertahankan rumah tangga itu tadi, yang seperti ibarat mobil yang mau ke Parung, ketika mogok ya diperbaiki. Nah rumah tangga ketika ada masalah maka harus cari solusi. Bagaimana solusinya? Misalkan si abang si teteh, misalkan contoh ya, satu waktu si abang misalkan biasanya pulang kerja kan jam 5 ya bang ya, biasanya jam 5 ya. Tiba-tiba satu waktu karena si abang ada kerjaan mendadak gitu kan, pulangnya jam 1 malam bang. Si abang lupa ngasih tahu ke istri. Tiba-tiba besoknya entar malamnya pas jam 1 pulang, istri marah-marah ya kan. Si abang gimana sih ini, cemburu ya kan, istri curiga kenapa nggak ngasih tahu. Apakah kemudian si abang harus marah, si teteh harus marah? Ya nggak usah juga kan. Artinya apa? Harus dijelaskan sama si abang. Mohon maaf mama, mohon maaf Umi, mohon maaf istriku tercinta, bukan ayah nggak mau ngasih tahu, cuman tadi lupa karena banyaknya kerjaan gitu kan. Nah si istri mungkin nggak percaya juga, ya orang cemburu ya bang ya aja. Kalau istri cemburu itu berarti istri cinta sama suami bang, ya kan. Nah ketika si istri nggak percaya, kasih bukti tuh fotonya tuh gitu ya. Kalau percaya juga tanya aja kan si istri, mama kan kenal sama teman ayah, tanya aja. Artinya apa? Banyak solusi. Sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin merusak rumah tangga, nah si abang harus cari solusinya. Jangan kemudian lari dari masalah. Oh ternyata kata si, oh gitu nih mama sama ayah, jadi mama curiga nih, mama cemburu nih. Udah kalau gitu mama pulang aja dari sini, mama balik aja ke rumah orang tua mama. Nggak bisa gitu juga ya bang ya. Tapi harus si teteh juga harus bisa menyelesaikan ya bang ya, itu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba semua masalah itu dijadikan pelarian atau dihindari, bahkan harusnya diselesaikan. Oke, bang si teteh, saya kira itu sedikit sebuah prolog di antara persiapan yang si abang harus siapkan di dalam nanti rumah tangga. Abang si teteh yang saya hormati, saya kira saya tidak banyak kalah, nanti saya coba ambil narasumber yang lainnya
sehingga si abang hari ini mendapatkan banyak ilmu sehingga datang ke sini tidak sia-sia. Jadi saya terima kasih dan saya bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.